Heni, kami persilakan kita beri tepuk tangan semangat dulu untuk Bu Heni. Semangat Bu Heni, dipersilakan. Terima kasih teman-teman semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang cantik dan ganteng. Pagi, Ibu. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baik, Bu. Oke, untuk teman-teman semua, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa telah kita panjatkan ya anak-anak. Semoga hari ini dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, kita semua bisa menyerap ilmu dengan baik dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian, kalau Ibu lihat hari ini semuanya hadir ya, dengan wajah yang sangat ceria. Sudah semangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Semangat, Bu. Terima kasih anak-anak Ibu ya. Baik anak-anak, sebelum kita akan tayangan slide ya. Apakah ada yang Ibu tampilkan? Terlihat? Belum, Ibu. Belum, Bu. Terlihat? Ya, terlihat, Bu. Ya, baik anak-anak, hari ini kita kembali lagi ke materi kita mengenai poster. Kita mengenalkan dan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia melalui poster. Anak-anak Ibu sekalian, apakah kalian ingat dengan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai poster? Apa itu poster ya? Ada yang bisa jawab? Apa itu poster? Mungkin gambar ya, Bu? Prastiwi bisa menjawab. Saya, Bu. Itu Ya, siapa itu? Oh, Prastiwi dulu aja, Bu. Yes. Ya, silakan. Ya, poster itu semacam iklan begitu Bu, yang ada gambar, kemudian ada bahasa yang bersifat mengajak seperti itu Bu. Ya, 100 untuk Prastiwi ya. Ibu berikan 100. Mana di sini ya? Oh iya. Baik. Ini Ibu mau berikan gambar di sini. Tadi menurut Prastiwi poster itu adalah iklan begitu ya yang bisa ditampilkan. Lalu selanjutnya apa tujuan poster ya? Siapa yang mau jawab? Tadi Prastiwi sudah menjawab. Apa tujuannya? Ya silakan Mas Tukin. Oke, Bu. Jadi tujuan poster itu adalah mengajak, kemudian membujuk atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti yang telah dituliskan di poster itu, Ibu. Ya, betul sekali ya. Jadi tujuan poster itu adalah mengajak, mengimbau ya. Biasanya ada persuasifnya seperti itu. Lalu yang ketiga, apa saja sih ciri-ciri dan syarat poster yang baik? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Niki. Ciri-ciri poster yang pertama, poster terdiri dari komponen huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. Ciri-ciri yang kedua, poster ditempel pada tempat umum dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Ciri yang ketiga, poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat.
Ya. Ciri yang keempat, bahasa yang digunakan dalam poster singkat, jelas, dan tidak rancu agar mudah dipahami. Yang kelima, pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar. Yang keenam, poster dapat dibaca secara sambil lalu. Itu Bu, ciri-cirinya. Niki Ya, baca bagus. terus ya Bu, Niki Ya. baca terus Bu. Ya, mungkin Nyontek itu, Niki Bu. sambil lihat internet ya tidak Ya. apa-apa. Jadi kita belajar di mana saja, menggunakan media apa saja boleh. Ya, jadi tadi Niki bagus sekali sudah memberikan ciri-ciri poster. Itulah materi sebelumnya mengenai poster yang sudah pernah kita pelajari ya Nak ya. Gimana kita mampu menganalisis, mengidentifikasi poster. Dan hari ini ya Ibu mau ajukan pertanyaan pemantik nih sebelum kita ke tujuan pembelajaran. Pernahkah kalian mencoba membuat poster untuk mempromosikan sesuatu? Ada yang mau jawab? Saya Bu, Ya, silakan Sinta. pernah Bu, waktu Pernah? itu untuk mempromosikan kegiatan di sekolah, kan mau ada acara, apa namanya, peringatan Hari Kemerdekaan itu loh Bu, 17 Agustus itu kan ada lomba-lombanya. Nah itu kita promosinya lewat Ya. poster Bu. Gitu. Ya, oh berarti Sinta sudah pernah membuat poster untuk mempromosikan sesuatu ya, untuk mengadakan suatu kegiatan di acara Hari Kemerdekaan kita. Bagus Sinta. Selanjutnya teman-teman, jika pernah, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan ya? Mungkin ini menyambung pertanyaannya Sinta yang tadi. Kalau pernah, kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan itu yang pertama adalah tema atau topiknya Bu. Terus kita kan mau buat tema apa, topiknya apa. Terus berikutnya itu kata-kata yang digunakan dalam poster tersebut. Ya. Kata-katanya itu harus kata-kata yang mengajak supaya teman-teman itu mau berpartisipasi di acara peringatan Hari Kemerdekaan di sekolah kita gitu Bu. Terus Wah, berikutnya bagus sekali juga, jawabannya ya. ya desainnya juga Ya. Bu, desainnya juga, desain posternya. Soalnya kadang, Desainnya. ya Seperti kalau apa? desainnya tidak menarik itu, kadang apa teman-teman kan nggak penasaran. Nah itu makanya desain posternya harus menarik supaya membuat teman-teman itu yang lewat itu apa ya istilahnya itu tergugah hatinya untuk membaca poster tersebut begitu Bu. Lalu bersedia untuk mengikuti kegiatan tersebut. Iya, Itu bagus sekali Sinta jawabannya. Sangat lengkap karena sesuai dengan pengalaman ya. Karena Sinta sudah pernah membuat poster dan juga sudah pernah mempromosikan poster yang dibuatnya. Lalu pertanyaan yang ketiga nih. Jika kamu diminta mempromosikan produk pangan lokal Indonesia, ya kira-kira apa yang akan kalian letakkan dalam poster? Gambar apa yang akan kalian letakkan dalam poster tersebut? Yo, kalau kita kaitkan dengan produk pangan lokal ya, di materi sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai teks argumentasi ketahanan pangan lokal ya, pasti sudah tahu pangan lokal yang ada di Indonesia. Nasi jagung, Kira-kira Bu. Nasi nasi jagung. jagung, Itu apa namanya pecak bandeng Bu, kalau di Banten Bu. Ketela. Kalau sini timun, Bu. Kalau di daerah saya itu Timun. laksa Bu. ya, karena Ibu mungkin teman-teman atau anak-anak Ibu lupa nih ya mengenai pangan lokal ya. Kalau kita bicara pangan lokal, berarti kita bicara makanan yang mampu menggantikan beras gitu ya, makanan pengganti beras. Tadi Tukin bilang ketela, ada yang bilang juga jagung gitu ya, tapi ada juga yang bilang pecak bandeng, laksa. Nah, kalau pecak bandeng dan laksa ini masuknya ke makanan tradisional daerah ya, Nak ya. Ya, Bu. Baik, anak-anak, kira-kira gambar apa yang diletakkan? Kalau misalnya tadi ketela, terus beras jagung, gitu. Apa gambar yang diletakkan? Gambar ketelanya Gambar ketelanya, gambar jagung. gambar jagungnya.
Gambar beras jagungnya. Beras jagungnya, ya bagus semua jawabannya. Anak-anak ibu semuanya cerdas. Kurang. Ya. Lalu yang keempat, di mana akan kalian letakkan poster yang kalian buat tersebut biasanya? Bu, di Di mana? pinggir jalan, Bu, biar kelihatan, Bu. Kalau enggak di tempat-tempat umum yang emang banyak banget orang-orang yang lewat gitu loh, Bu. Kan Oh, ada di pinggir jalan. jalan juga, iya. Kalau di pinggir jalan juga ada kan yang sepi, Bu. Oh iya, di pinggir jalan yang dilalui banyak orang gitu Iya, ya. Bu. Lalu ada lagi? Ya, itulah Status, Bu. di mana Prastiwi? Di status WA. Iya, di media sosial karena sekarang sudah digital ya, zaman digital. Jadi tidak perlu tempel-tempel di pohon atau di dinding. Ya, boleh juga melalui media digital, jejaring sosial di Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Bagus semua jawabannya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, ya kalau tadi sudah Ibu ajukan pertanyaan pemantik, jadi kita sudah tahu dong tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membuat poster melalui media aplikasi Canva secara menarik dan kreatif. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Prastiwi. Kalau membuat poster itu apakah hanya menggunakan aplikasi Canva saja, Bu? Wih, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang ya sangat bagus menurut Ibu. Kenapa di sini Ibu pakainya aplikasi Canva? Emang nggak ada aplikasi lain, Bu? Oh, ternyata membuat poster itu bisa melalui aplikasi Corel Draw, begitu ya. Lalu di PowerPoint juga bisa loh. Terus di Microsoft Word dan juga aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, kenapa di sini Ibu menyuruh untuk menggunakan media aplikasi Canva? Karena Canva ini lebih mudah dalam proses penggunaannya. Seperti itu ya, Prastiwi? Ya. Bu, terima kasih, Bu. Iya, nah, sama-sama. Nah, anak-anak, tadi kan tujuan pembelajaran kita adalah membuat poster. Nah, ini adalah contoh poster tentang ketahanan pangan. Ya, ini sehat dan bahagia dengan pangan lokal. Ini posternya Ibu ambil dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Lalu ada juga kenyang tidak harus nasi, katanya begitu ya. Jadi Ibu harap nanti kalian bisa membuat poster ya kurang lebih seperti ini. Ya Nak ya? Ya. Anak-anakku sekalian, ya Ibu kan sudah membagikan LKPD kepada kalian semua ya. Ya, sudah Ibu berikan. Silakan sebelum kalian menjawab pertanyaan yang ada dalam LKPD, ya kita saksikan terlebih dahulu video langkah-langkah membuat poster melalui aplikasi Canva berikut ini. Ibu, ininya apa namanya? Videonya nggak jalan, Bu. Masih terputus ini, Puspa. Sabar dulu. Oh, gitu. Oke. Oh, ternyata Sinyalnya nggak stabil. Iya betul, sinyalnya nggak stabil. Tadi juga saya mau pakai wifi sekolah nggak jadi pakai kuota supaya tidak terjadi seperti ini. Mungkin teman-teman yang belum bisa dipersiapkan dari sekarang khawatir seperti ini juga. Tempat saya mati listrik, teman-teman. Ini gelap gulita di ruangan. Sepertinya saya mau mencari yang lebih nyaman tempatnya sambil tethering HP. Mohon maaf.
Bu Lela. Ya, Ya, boleh Bu Lina. ini Bu Heninya juga laptopnya mati tiba-tiba, jadi terpental dari Zoom. Tunggu aja. Benar. Panik ya. Assalamualaikum. Ya, baik anak-anak, mohon maaf tadi ada sedikit kendala di laptop Ibu ya. Harap dimaklumi. Ibu lanjutkan. Offline tidak akan connect. Sekitar 50 yang akan muncul. Oke, sebelumnya kita harus punya aplikasi Canva. Lalu, kita klik Canva. Yang akan muncul tampilan di berandanya adalah buat desain. Kemudian kita bisa klik poster. Lalu akan muncul tampilan template sekitar 50.000 tampilan yang bisa kalian pilih. Nah, di sini aplikasi Canva hanya bisa diakses secara online. Kalau diakses secara offline tidak akan connect. Kemudian kalian pilih salah satu yang menurut kalian sesuai. Nah, di sini aku mengambil satu template. Buat contoh, aku akan membuat poster tentang bimbingan belajar atau les. Karena gambarnya belum sesuai, jadi aku mau ganti. Nah, karena aku udah ada gambar, jadi aku tinggal klik dan atur-atur sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya. Untuk gambar kedua, aku mau coba download di Google. Jadi, aku akan pergi ke aplikasi Google. Nah, di Google ini, aku ketikkan kartun anak belajar, atau kartun anak, atau gambar anak-anak, terserah. Jadi, sesuai yang mau kita gunakan. Nah, di sini aku
Ya, mungkin nanti boleh disesuaikan ya untuk posternya. Kalau ini mengenai bimbingan belajar, kalau kita fokus pada poster tentang ketahanan pangan. Cukup kan? Baik anak-anak, silakan kalian bekerja sesuai dengan petunjuk yang ada dalam LKPD. Kalian tadi sudah memahami langkah-langkah membuat poster. Selanjutnya Ibu minta kalian untuk membaca teks dari padi ke beras analog. Ya, di sini ini adalah teks yang nantinya bisa memberikan inspirasi dan ide bagi poster yang akan kalian buat. Ya, kalian pahami dan kaitkan dengan beras analog yang nantinya dipilih dalam ketahanan pangan lokal poster ini. Lalu disusun dengan kalimat yang singkat, padat, dan menarik. Ya. Setelah itu kalian buat dan kalian presentasikan. Silakan Maftukin, lalu Lela. Baik, Bu. Sebentar, saya tak mencerna terlebih dahulu, Bu. Ya, silakan dibuat. Boleh di-share pekerjaan sedang membuat posternya. Baik, Bu. Mau Laila dulu atau saya dulu, Bu? Silakan yang sedang membuat. Kelompok saya dulu, Bu. Ya, silakan Lela dan kelompoknya. Saya sambil mengerjakan, Bu, ya. Sudah terlihat, Bu? Ya. Ini adalah pekerjaan dari kelompok 2 ya, yang memilih beras analog singkong ya. Di situ digunakan kalimat persuasifnya. Sudah, Bu. Ini sudah ya. Dari kelompoknya Khairatul Azizah. Bagaimana kelompok Maftuhin? Apakah sedang mengerjakan? Iya, Bu, sedang mengerjakan, Bu. Nanti saya langsung jadi aja, Bu. Ya. Kalau sudah mengerjakan, silakan disimpan dan dipresentasikan, Lela. Disimpan gimana, disimpan Bu? di tanda ya. Ya, langsung saja dipresentasikan, Nela. Ya, baik, Bu. Sebelumnya, di sini kelompok Karas Segesingkong, Bu. Ya. Saat membuat, ini kami memilih gambar segosingkongnya. Di sini kami beri kalimat persuasifnya, kalimat ajakannya, Bu. Beras singkong, ketahanan pangan lokal yang lebih menyehatkan, seperti itu. Ya, kenapa kamu mengambil sego singkong ini atau beras singkong?
lokal Indonesia. Selain itu, ada lagi? Yang gampang ditemukan, Bu, gambarnya. Ya, oh, iya. Bagus ya ini dari kelompok 2, berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kita ke kelompok 1. Silakan, Maftuhin. Stop dulu. Ya. Baik Ibu, izin untuk share screen Bu. Ya, silakan. Apakah sudah tampak Ibu? Ya, sudah. Nah, ini tadi kelompok kami sedang proses pembuatan Ibu, tapi ini kami kurang untuk menambahkan kalimat persuasif. Jadi nanti di sini saya berencana untuk menambahkan kalimat persuasif, yaitu tentang yang mengajak istilahnya itu saya mau menuliskan hemat dan sehat untuk kesehatan terkait dengan beras analog jagung ini Bu. Jadi di sini saya juga menyantumkan informasi gizi. Nah, biar nanti lebih menarik menarik konsumen Ibu untuk beralih ke beras analog ini Ibu. Jadi ini memang saya kurang untuk membuat mengaitkan teksnya Ibu. Gitu Ibu. Ya, baik. Cukup bagus hasil pekerjaan dari kelompok 1 ya. Semuanya sudah mampu merepresentasikan pengertian dari beras analog itu. Ternyata beras analog itu tidak harus beras yang berasal dari padi ya. Ternyata beras analog itu bisa juga beras analog jagung, beras analog singkong ya, lalu beras analog sagu. Ya, ternyata Indonesia kaya akan ketahanan pangan lokal. Boleh kalau tadi Ibu lihat ya dari kedua poster tersebut, memang kalau kita kaitkan dengan rubrik penilaian, sebetulnya di KPD sudah Ibu berikan ya bagaimana penilaian dalam poster itu. Dari temanya kalian sudah sesuai semuanya. Gambarnya sudah menarik semuanya. Diksi dan pemilihan kalimat persuasif ini yang di kelompok 1 masih belum menyantumkan. Padahal dalam poster kalimat persuasif atau ajakan ini adalah hal yang sangat penting. Lalu pemilihan warna yang menarik, pemilihan jenis huruf, lalu desain dan rancangannya, ejaan dan tanda bacanya pun harus diperhatikan. Itulah nilai-nilai yang harus terkandung dalam poster yang baik. Ya, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai bagaimana cara membuat poster melalui media Canva? Ya. Ada? Kalau tidak, Ibu berikan apresiasi untuk kita semua atas pembelajaran hari ini, karena semuanya sudah menampilkan dan memberikan yang terbaik. Baik anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi teks berita ya. Nanti Ibu minta kalian untuk membacakan berita dan juga menulis berita serta mampu menyampaikan berita dalam bentuk vlog. Ya, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga kita senantiasa sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku juga panik. Sesi berikutnya yaitu penyampaian saran dari Ibu Elvi maupun Ibu Arju. Untuk Ibu Elvi, kami persilakan terlebih dahulu.
Bu Lela, mohon maaf sebelumnya boleh saya stop record dulu, nanti biar teman-teman yang lain pada saat memulai bisa bisa record sendiri.